Tanya Otak bersama saya Dr. Kimi Alexander, spesialis saraf. Nah, ada pertanyaan bagaimana sih sulit tidur atau insomnia itu dan bagaimana dampaknya. Nah, jadi insomnia atau kesulitan memulai tidur, nah ini adalah suatu gangguan tidur yang berupa pertama kesulitan memulai tidur atau kesulitan mempertahankan tidur, dan atau juga berupa terbangun lebih awal pada pagi hari dan kadang-kadang jadi susah untuk tidur kembali. Nah, ujungnya pasien ini mengalami gangguan untuk memulai tidurnya. Nah, apa sih yang menyebabkan insomnia atau kesulitan memulai tidur? Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya insomnia atau kesulitan memulai tidur. Yang paling sering memang adanya gangguan pada sleep hygiene. Nah, sleep hygiene ini bisa berupa gangguan untuk istilahnya untuk memulai tidurnya. Nah, ini misalnya yang kebiasaan-kebiasaan yang mudah atau menyebabkan kesulitan tidur terjadi, seperti misalkan minum kopi di malam hari. Kemudian yang kedua, yang paling sering juga kadang main handphone atau menggunakan gadget atau device pada malam hari pada saat jam tidur, sehingga kadang-kadang adanya cahaya atau blue light yang menyebabkan stimulasi pada visual, sehingga jadi pasien kesulitan untuk memulai tidur. Atau juga bisa disebabkan karena beberapa faktor atau keadaan yang mendasari, seperti misalkan ada stres yang berlebihan, cemas yang berlebihan, ataupun ada gangguan pada fungsi otaknya sehingga pasien tersebut atau orang tersebut susah untuk memulai tidurnya. Kemudian apa sih jika yang terjadi kalau insomnia atau kesulitan memulai tidur ini tidak diperbaiki? Nah, jika kesulitan untuk memulai tidur atau insomnia ini tidak diperbaiki, akan menyebabkan komplikasi-komplikasi di kemudian hari, seperti gangguan otak yang meningkat, seperti terjadinya risiko stroke atau gangguan pembuluh darah otak yang meningkat karena diakibatkan oleh gangguan pada pembuluh darah otaknya yang terganggu akibat peningkatan risiko yang terjadi pada saat pasien itu tidak tidur. Yang seharusnya pada saat tidur itu pasien bisa relaksasi dan aliran darahnya lebih lancar. Nah, ini pada saat aktivitas yang berlebihan pasien tidak tidur sehingga terjadi gangguan pada sirkulasi otaknya. Kemudian yang kedua, bisa juga menyebabkan gangguan komplikasi pada pembuluh darahnya. Misalnya pada saat pasien itu selesai tidur, dia bisa fase relaksasi. Ini karena dia kesulitan untuk memulai tidur, sehingga aktivitas saraf simpatisnya meningkat, maka tekanan darahnya juga akan meningkat. Kemudian yang berikutnya juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh, seperti peningkatan kadar gula darah ataupun gangguan metabolisme lemak seperti kolesterol yang meningkat. Dan kadang-kadang juga pada saat pasien kesulitan memulai tidur terjadi ketidakseimbangan pada hormon leptin dan grelin, dan akan menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh yang akan menyebabkan pasien atau orang tersebut mudah mengalami kegemukan. Dan ujung-ujungnya memang tidur itu memang diperlukan oleh setiap orang. Jika orang tersebut mengalami gangguan memulai tidur atau insomnia, dan nanti di ujungnya atau di kemudian hari akan menyebabkan komplikasi-komplikasi pada tubuhnya yang akan menyebabkan risiko terjadinya penyakit. Mungkin seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat di komen di Instagram atau komen di bawah video di bagian komen, dapat dibahas lebih lanjut. Sekian dari saya, 5 menit tanya otak bersama Dr. Kimi Alexander, spesialis saraf. Terima kasih.